Halo Fitness Mania, apabila seandainya ada satu hal yang boleh saya kampanyekan hari ini kepada teman-teman sekalian, yang saya akan kampanyekan adalah melakukan latihan otot rangka atau yang dikenal dengan resistance training atau yang dikenal dengan latihan beban. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Kenapa latihan beban? Ingat sekali lagi alasannya adalah kalau kita berbicara komposisi tubuh, ketika otot rangka kita berkurang, maka rangka kita, tulang kita melemah. Pada saat itulah metabolisme menjadi lebih lambat. Pada saat itulah makanya kadar lemak meningkat dan akhirnya terjadi berbagai penyakit dalam hal ini yaitu adalah kronik degeneratif yang disebabkan karena ulah perilaku kita. Penyakit tidak menular yang menjadi klaim-klaim daripada asuransi sosial, yang menjadi underlying pre-existing kondisi hari ini dan sebagainya. Oleh sebab itu, protokol sehat proteksi dari dalam dengan melakukan aktivitas latihan beban atau melatih kekuatan otot rangka kita. Nah, prinsipnya sekali lagi kalau latihan beban seperti apa ya teman-teman? Yuk kita mulai, ini ada beberapa kondisi ya. Kalau kita lihat di sini, kita ngangkat beban berat ya. Lalu kita bikin sedemikian rupa supaya ringan sehingga kita bisa mengangkat bebannya. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa, teman-teman sekalian? Power lifter. Atau mungkin oleh weight lifter ya. Yaitu adalah beban yang berat dibikin sedemikian rupa gimana caranya supaya ringan supaya bisa terangkat. Jadi artinya dia akan mengangkat dari satu titik A menuju destinasi B. Karena parameter atau indikator daripada keberhasilannya adalah berhasil mengangkat bebannya. Tapi kalau kita latihan beban, yang kita lakukan adalah kebalikannya. Dari beban yang sebenarnya ringan atau sedang atau bahkan yang berat ya kalau udah pasti dijadikan menjadi lebih berat. Kenapa dijadikan menjadi lebih berat? Karena dengan harapan stres yang diterima oleh otot kita menjadi meningkat. Paham ya teman-teman sekalian ya? Kenapa stres yang diterima oleh otot meningkat? Orang kadang suka bilang, Mas Ade, yang paling bagus latihan beban itu repetisinya harus berapa, setnya harus berapa, bebannya harus berapa. Mungkin yang bisa saya jawab adalah semuanya tergantung daripada stres yang diterima oleh otot yang kita berikan tekanan. Itu yang paling penting. Semakin berat ya tentu semakin baik. Tapi kalau ternyata terlalu berat, akhirnya jadi memaksa gerakannya, otomatis stresnya menjadi berkurang. Kebalikannya kalau bebannya terlalu ringan sekali, stres yang diterima oleh otot juga semakin sedikit juga. Jadi oleh sebab itulah yang bisa tahu adalah disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, ada istilah lain kalau teman-teman tahu di sini yang disebut namanya time under tension. Nah, sebisa mungkin kita time under tension kita kalau bisa selamanya dalam arti apa? Kalau kita berbicara tempo ya, kan ada positif kalau teman-teman tahu kita angkat, positifnya angkat ketika otot memendek itu yang disebut namanya konsentrik. Kita buang pada saat ototnya memanjang itu yang disebut namanya eksentrik. Waktu negatif, positif, negatif ya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu, waktu positif, kita temponya biasanya kita agak lebih cepat, kurang lebih 1 detik. Kita tahan di puncak gerakan 1 detik, lalu kita turun pelan-pelan di 2 detik atau 3 detik. Jadi temponya adalah 1, 1, 2, atau 3 misalnya. Nah, jadi kalau kita bilang 1 tambah 1 tambah 2 atau tambah 3, berarti kesimpulan, 1 kali angkatan kurang lebih 4 sampai 5 detik untuk 1 repetisi. 1 rep. Ya, 4 sampai 5 detik. Nah, jadi kalau kita lakukan kurang lebih 10 repetisi berarti 50 detik. Nah, berarti kesimpulan, 1 set kita kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih di bawah 1 menit. Ya, kita lakukan aktivitas itu istirahat 1 sampai 1,5 menit. Pada saat itu kita baru lakukan set berikutnya lagi. Jadi dengan cara seperti ini, teman-teman bisa lihat nanti makanya kenapa akan ketemu dalam 1 sesi latihan kita kira-kira latihan kurang lebih di kisaran 40 sampai 60 menit. Ya, kalau kita dengan berpatokan dengan cara seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman langsung cepat-cepat dan sebagainya, otomatis biasanya waktunya bisa lebih singkat. Tapi stres yang diterima oleh otot apakah lebih baik? Belum tentu. Jadi time under tension ini akan meningkat kalau seandainya negatifnya tadi di sininya posisinya. Jadi di negatifnya ini dia lebih lama. Maka otomatis selama 5 detik dia harus menahan bebannya ya. Tapi kalau seandainya cepat aja langsung 1 detik aja lepas lagi 1 detik aja lepas boleh aja, tapi time under tensionnya cuma 1 detik. Tapi kalau ini 5 detik, bandingkan 1 detik sama 5 detik berarti teman-teman sebenarnya mendapatkan 5 kali lipat lebih banyak ya kebermanfaatannya dalam 1 repetisi ya. Oke, lalu di sini saya katakan form itu adalah kuncinya. Jadi ingat sekali lagi, fokus kepada otot yang kita targetkan. Nah, pada saat itulah kita benar-benar bisa merasakan otot itu. Itu yang disebut dengan yang namanya, kalau teman-teman bisa lihat itu yang namanya, kalau dikenal dengan namanya mind and muscle
connection. Kenapa disebut mind and muscle connection? Terjadinya connect antara pikiran dan otot yang kita targetkan. Jadi kita benar-benar fokus. Targetnya adalah di bicep, kita fokus. Pelan rasain, kita fokus. Mind and muscle-nya connect. Pada saat itulah kita akan dapat. Dibandingkan dengan pada saat ngangkat, kita fokusnya ke tempat lain. Aduh, nanti malam ntar saya mau janjian sama siapa ya? Ketika kita fokus ke tempat lain, pada saat itulah kita tidak akan memberikan stres yang optimal. Ya, jadi bentuk gerakan itu penting. Salah satunya misalnya kalau kita bicara misalnya kunci tulang belikat. Ketika tulang belikat kita kunci, baru kita melakukan aktivitas chest-nya. Pada saat itu kita fokusnya ke benar-benar ke chest-nya. Ketika tulang belikatnya dilepas, pada saat itulah bahunya yang lebih bekerja. Ya, makanya kenapa form atau bentuk gerakan itu menjadi sesuatu yang penting, makanya yang teman-teman harus lakukan. Ya, yang terkena otot utamanya otomatis adalah primary-nya, jadi otot yang kita latih. Misalnya kita bench press, ya, chest press, atau kita push up. Otot utamanya primary-nya adalah otot dada, karena itu memang kita latih. Nah, baru secondary-nya, baru kenanya otot bahu atau otot tricep. Jadi kita paham antara otot utama dan otot yang lain yang terlibat yang menjadi pendukungnya. Ya, nah kenapa di 6-12 repetisi? Karena terjadi yang disebut dengan namanya hypertrophy. Kenapa disebut hypertrophy? Adalah ketika otot itu tumbuh dan berkembang. Kalau dia terlalu berat sekali, dia nggak bisa tumbuh dan berkembang. Kalau dia terlalu ringan sekali, dia juga mendapatkan rangsangan yang terlalu kecil, juga nggak mau. Jadi 6-12. Kalau 6 kali aja susah, bebannya jangan ditambah. Kalau 12 kali aja gampang, berarti bebannya boleh ditambah. Itu yang memberikan satu patokan supaya waktu kita ngangkat itu kita benar-benar bisa rasakan. Ya. Compound movement dan isolation movement ini juga sama. Compound itu melibatkan lebih dari satu persendian. Kalau ini kurang lebih satu persendian aja. Ini melibatkan lebih dari satu otot. Kalau ini cuma satu otot saja. Nah, jadi apa bedanya cuma compound sama isolation? Jadi kalau chest press itu disebut compound movement, ya. Jadi otot yang terlibat, sendi yang terlibat ada bahu, ada sendi siku, ada pergelangan tangan, itu ada 3. Otot yang terlibat ada chest, ada bahu, ada tricep. Itu namanya compound movement, ya. Tapi kalau flies, gerakannya cuma satu, yang terlibat sendinya cuma sendi bahu aja, maka yang terkena adalah cuma satu otot aja. Jadi yang kena cuma primary-nya aja. Tapi kalau compound, kena primary dan secondary. Otot yang terlibat jadi lebih banyak. Yang mana yang paling bagus? Dua-duanya bagus, nggak ada masalah. Lalu, peak kontraksi sama continuous tension. Waktu kita ngangkat, peak kontraksi. Jadi waktu kita ngangkat, di puncak kontraksi kita tahan. Baru turunin lagi, tahan. Puncak kontraksi, tahan, turunin. Puncak kontraksi, tahan, baru pelan lagi turunin. Puncak kontraksi, tahan, baru pelan lagi. Kalau continuous tension, langsung jalan. Jadi dia berkelanjutan. Jadi nggak perlu berhenti di ujungnya. Jadi kalau di temponya, kalau continuous tension, dia nggak pakai ini. Dia langsung jalan ke sini, langsung ke sini. Tapi kalau peak contraction, dia berhenti di sini. Ya, paham ya? Ngerti ya teman-teman sekalian ya? Lalu, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah betapa kebermanfaatan daripada yang namanya melakukan aktivitas latihan beban ya teman-teman ya. Kita bakar gula, kita menciptakan yang namanya physical stress. Jadi, tubuh bukan mendapatkan emotional stress, tapi physical stress, stressnya secara fisik tubuh akhirnya terangsang untuk bisa punya kekuatan lebih baik. Nah, pada saat kekuatan itu bertambah, hal itu terjadi disebabkan karena ada melibatkan berbagai secara hormonal. Makanya kenapa otot rangka itu dikenal dengan yang disebut dengan namanya endocrine organs gitu, karena melibatkan hormon-hormon yang dirilis, termasuk juga human growth hormone, testosteron, termasuk juga produksi white blood cells yang nanti akan berhubungan dengan kalau kita berbicara namanya immune system atau yang namanya sistem daya tahan atau kekebalan tubuh kita. Dengan latihan beban, kita menciptakan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Yang terjadi hari ini, kita mensabotasi dari dalam. Ya, kelihatan dari luar dilakukan, di dalamnya kita sabotase, makanya terjadi kesakitan dan prematur kematian. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, yuk kita mulai latihan beban dengan menggunakan tubuh sendiri atau dengan alat bantu, silahkan saja. Tapi teman-teman harus mulai dari hari ini. Kita mulai lakukan aktivitas pengencangan otot rangka. Itu yang mau saya kampanyekan. Selamat ya, teman-teman.